Jadi teman-teman pernah gak sih ngebayangin kalau ngelakuin hobi itu bisa bikin kita jadi sukses dan mendunia? Kalau belum, simak penjelasan saya mengenai eBay dan Pierre Omidyar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Selo dari kelas CAD dengan NIM akhir 137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kesuksesan eBay. Tapi sebelumnya, aneh banget gak sih backgroundnya di hutan gini? Hmm. Nah, apa gini? Jadi eBay adalah sebuah platform e-commerce yang memungkinkan individu dan bisnis untuk membeli dan menjual barang atau jasa secara online. eBay ini sistemnya peer to peer dan ini didirikan oleh Pierre Omidyar pada tahun 1995. Tepatnya bulan September kalau nggak salah. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengetahui background Bang Pierre Omidyar atau pendiri eBay ini ya. Jadi, Bang Pierre Omidyar ini merupakan seorang yang gemar dengan software. Dia merupakan lulusan software engineering dan pada waktu itu dia melihat sebuah peluang bisnis untuk melakukan atau membuat bisnis melalui web.com. Jadi web.com sendiri adalah web yang digunakan untuk komersialisasi. Jadi .com-nya itu komersialisasi. Pada waktu itu sangat marak .com yang dibuat tepatnya pada tahun 1995 hingga tahun 2000-an awal. Itu sangat banyak sekali .com yang dibuat. Bisa dibilang waktu itu fenomena .com boom. Nah, awalnya eBay ini tuh memiliki nama Auction Web tahun 1995 dan berubah menjadi eBay pada tahun 1997. Seperti namanya, web ini peruntukannya di awal itu untuk melakukan pelelangan atau auction. Nah, jadi kelebihan eBay sendiri itu adalah pertama, dia memiliki pasar yang global atau mendunia. Jadi eBay ini memungkinkan penjual dan pembeli dari seluruh dunia untuk bertransaksi. Jangkauannya tuh luas banget. Nah, yang kedua adalah produk beragam. Karena eBay ini peer to peer, jadi produk di sana tuh sangat banyak sekali ya teman-teman. Bahkan awalnya nih eBay ini barang yang terjual tuh ada laser ya. Bayangin nyari laser di marketplace pada waktu itu loh, tahun 1990-an. Setelah produk beragam, eBay ini memiliki sistem lelang. Jadi selain dia ada sistem lelang, dia juga ada sistem buy it now atau bisa membeli dengan harga yang udah ditentukan itu. Jadi eBay itu menawarkan sistem yang memberi kesempatan pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Kelebihan yang selanjutnya adalah perlindungan pembeli dan penjual. Jadi eBay mempunyai kebijakan dan perlindungan untuk meminimalkan resiko penipuan, seperti garansi uang kembali jika barang tidak sampai atau tidak sesuai ekspektasi. Selanjutnya adalah kemudahan untuk penjual baru. Membuka toko atau menjual di eBay itu cukup murah, bahkan untuk individu tanpa pengalaman bisnis sama sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 bisnis utama eBay. Yang pertama, bisnis utama eBay adalah marketplace. Jadi 50% pendapatan eBay sendiri itu diambil dari marketplace ya. Nah, gimana sih itu model pendapatannya? Jadi, model pendapatan eBay itu dari biaya listing dan komisi transaksi. Jadi setiap orang tuh melakukan kegiatan penjualan atau pembelian itu ada komisinya dan komisinya ini kecil sekali. Jadi eBay sendiri ini mencari kuantitas yang banyak daripada meninggikan harga untuk setiap penjualan dan pembelian. Dan eBay ini tuh memiliki pendapatan tambahan dari iklan dan layanan yang lain. Setelah itu, pendapatan terbesar eBay selain dari marketplace adalah dengan penggunaan PayPal. Jadi PayPal itu adalah standar global untuk pembayaran online. Dengan PayPal ini tuh kita bisa melakukan pembayaran itu bahkan di titik manapun di dunia ya teman-teman. Ya titik yang bisa kita dapat sinyal lah. Kalau nggak dapat sinyal nggak bisa tuh. Setelah itu, yang ketiga adalah GSI Commerce. 7% pendapatan eBay itu dari GSI Commerce. Jadi GSI Commerce ini adalah penyedia layanan e-commerce dan marketing untuk brand-brand besar. Setelah itu, gimana sih kok eBay ini bisa sukses dan menjadi sebesar sekarang? Nah,
eBay ini meningkatkan pengalaman pengguna dan kepercayaan. eBay ini juga mempunyai komunitas ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, komunitas eBay ini didirikan juga oleh Pierre Omidyar. Jadi sebenarnya komunitas ini tuh digunakan untuk proses pengiklanan. Bahkan pada waktu itu Bang Pierre ini memiliki cara mengiklankan eBay itu dengan cara yang unik. Jadi dia menyebarkan berita kalau dia membuat eBay ini tuh untuk tunangannya. Wah, bukankah itu sangat bucin? Nah, jadi awalnya dia tuh melakukan marketing tuh dengan itu ya teman-teman. Jadi dia mengaku kalau pembuatan eBay itu untuk tunangannya yang suka mengoleksi bungkus permen Peace. Nah, kunci kesuksesan yang kedua adalah luasnya produk dan kategori pasar. Karena eBay ini pasarnya dari mana-mana, jelas produk yang ditawarkan itu sangat luas. Yang ketiga, kunci kesuksesan eBay adalah melakukan layanan pembayaran terintegrasi melalui PayPal. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai perkembangan eBay dari awal. eBay itu tuh awalnya, eBay itu adalah salah satu web 2.0 yang saat ini masih digunakan. Buat teman-teman yang belum tahu web 2.0 itu apa, jadi web 2.0 adalah generasi kedua dari perkembangan internet yang menekankan pada partisipasi pengguna, kolaborasi dan berbagi informasi secara dinamis. Ciri-ciri web 2.0 adalah interaktif, kolaboratif, dan sangat dinamis. Jadi waktu itu perkembangan internet itu ada 3 setahu saya. Yang pertama web 1.0. Jadi web 1.0 sendiri itu merupakan web yang hanya dapat satu arah interaksi. Jadi kita tidak dapat melakukan interaksi dengan hal lain. Kalau web 2.0 itu mengedepankan interaksi ya. Jadi contohnya tuh kayak media sosial, terus platform e-commerce seperti eBay ini, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang saya tahu adalah web 3.0. Web 3.0 sendiri itu adalah web yang terdesentralisasi dan menggunakan blockchain. Contohnya tuh kayak yang sekarang sedang marak tuh kripto, model-modelan seperti kripto lah teman-teman. eBay ini sukses tuh juga karena ada kompetitor. Jadi kompetitor dari eBay itu adalah Amazon. Perbedaan eBay dan Amazon yang mencolok tuh dari bagaimana mereka sistem penjualan mereka. Jadi kalau Amazon sendiri itu memiliki gudang ya teman-teman. Kalau eBay itu nggak punya gudang. Jadi dia hanya menyediakan media untuk penjualan dan pembelian. Kalau Amazon itu mempunyai gudang. Jadi model bisnisnya lebih ke B2B dan B2C. Nah, gimana sih eBay ini bisa bertahan dari gempuran Amazon? Jadi ada strategi dan tujuannya. eBay ini tujuan dan strateginya itu adalah meningkatkan nilai barang dagangan kotor dan pendapatan bersih dari marketplace mereka yang tadi, pendapatan 50% itu. eBay melakukan banyak akuisisi pengguna baru. Jadi penggunaan marketing seperti tadi itu tujuannya adalah meningkatkan jumlah pengguna. Jadi semakin banyak pengguna yang melakukan aktivitas di eBay, jelas eBay semakin banyak mendapatkan pendapatan. Aktivasi orang-orang yang dapat dijangkau eBay ini semakin lama semakin banyak. Hingga pada waktu itu eBay ini melakukan initial public offering tahun 1998 bulan September. Jadi pada bulan September eBay ini sudah mulai melantai di bursa saham Amerika Serikat. Nanti saya juga akan memberikan sedikit analisis saya gimana eBay ini di bursa saham Amerika Serikat. Nah, eBay ini setelah melakukan initial public offering itu tuh mendapat banyak suntikan dana ya. Emang tujuannya initial public offering atau IPO ini untuk mendapatkan suntikan dana dan melakukan ekspansi. Karena resource itu terbatas namun bisa dimaksimalkan. Nah, setelah eBay ini mendapatkan laba yang sangat besar pendapatannya, bahkan berkali-kali lipat, eBay ini melakukan strategi persaingan online itu dengan menggunakan banyak poin. Yang pertama ada ukuran dan kohesi komunitas. Yang selanjutnya ada kemudahan penggunaan situs,
keandalan sistem, keandalan pengiriman dari pembayaran, tingkat biaya layanan, dan kualitas alat pencarian. Jadi kalau web-web seperti ini tuh sangat mengedepankan UI dan UX. Nah, eBay ini mendapatkan feedback yang sangat bagus dari masyarakat karena banyak masyarakat yang mengalami bagaimana enaknya menggunakan eBay ini ya. Dan sedikitnya itu yang dapat saya jelaskan, dan saya akan tetap memberikan analisis saya bagaimana perkembangan eBay di bursa saham Amerika Serikat. Jadi jangan skip dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yap, lanjut lagi kita akan melakukan analisis bagaimana pertumbuhan eBay ini di pasar modal Amerika Serikat atau Nasdaq Stock Market. Jadi Nasdaq Stock Market itu adalah salah satu stock market terbesar di dunia ya. Kalau nggak salah dia tuh nomor 2 teman-teman. Kita akan melihat dari sisi fundamental terlebih dahulu, atau kita melihat melalui bagaimana laporan keuangannya. Pertama-tama kita akan mencari berapa sih nilai buku dari eBay ini atau saham eBay. Kita akan membutuhkan alat bantu teman-teman. Alat bantunya adalah kalkulator. Yap. Pertama-tama kita mencari EPS dasar atau earning per share atau laba per lembar saham. Kita kali dengan rasio terhadap perolehan atau PER 16,69. Boom, hasilnya ketemu. Jadi ini adalah PBV atau price book value, nilai buku. Kita akan sandingkan dengan harga sekarang. Ini dalam satuan USD ya teman-teman. Jadi harga sekarangnya adalah 66,91 dan PBV atau nilai bukunya adalah 67,0938. Selisih dari nilai buku dan juga harga sekarang itu merupakan margin of safety ya teman-teman. Berapa sih margin of safety yang kita dapatkan di sini tuh? Jadi sekitar segini. Dan dengan ini kita bisa menentukan bahwa saham ini tuh harganya tidak terlalu overvalue atau undervalue. Gimana sih kriteria saham yang overvalue atau undervalue? Jadi nilai bukunya kalau overvalue itu di atas 1. Ini masih di bawah 1. Ada sisanya maksudnya teman-teman. Itu masih dapat dikategorikan undervalue tapi tidak terlalu undervalue. Selanjutnya, enggak afdol rasanya kalau kita analisis hanya secara fundamental, analisis yang membosankan. Kita akan menganalisis melalui teknikal. Apa ini? Ya, biar saya jelaskan. Jadi dapat kita lihat di sini, eBay ini mengalami tren kenaikan selama berapa hari ini, dari tanggal 9 April hingga 15 April atau 6 hari mengalami kenaikan, lalu mengalami harga yang cenderung tidak berubah atau tidak sevolatil itu. Ini dinamakan trend sideways ya teman-teman. Jadi tetap berada di garis ini teman-teman. Selanjutnya, jika kita lihat dari awal dia listing di bursa saham Nasdaq ya. Kita melihat di sini. Jadi dari awal dia listing pada tahun 98 hingga tahun 2025 ini cenderung mengalami tren peningkatan ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, tuh mengalami tren peningkatan yang tidak terlalu signifikan, namun trennya tetap meningkat ya. Setelah itu kita dapat mengetahui bahwa saham ini tuh masih dapat dikategorikan saham yang cukup worth untuk dibeli. Jika kalian melihat gap di sini ya teman-teman, gap ini merupakan saat dimana bursa saham Amerika sedang terguncang karena pemberlakuan tarif oleh presidennya atau Donald Trump. Terlihat bahwa ada gap yang cukup dalam, tapi perlahan-lahan saham eBay ini, perusahaan ini, harganya kembali naik lagi teman-teman. Dan mungkin cukup segitu saja ya.
analisis dari saya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton analisis saya dari awal, cerita-cerita saya mengenai eBay ini. Dan ya, terima kasih.